yang gue baca tuh impian awalnya si Mbappe itu kan ke Real Madrid sebetulnya, Iya. tapi dia bisa berubah dengan seketika ketika Uang. ditawarkan banyak hal. Iya, maksud gua Bukan gitu. hanya uang ternyata kan itu yang tadi Itu, Dodi Bang. bilang. Nah itu kan Level posisi jabatan ya. ujung-ujungnya posisi juga uang kan? Gimana? Iya kan? Posisi juga uang kan? Jadi level manajer pun nggak aman di tangan Mbappe. Jadi banyak hal yang gak rasional ya Iya. di dunia Itu sepak makanya- bolaan Eropa tuh. Apa kesimpulan yang gue baca itu? PSG itu ngerusak sepak bola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. ITS FC. Hore hore hore. Masih. Ya. Jadi Sesuai- segmen gitu ya? Iya, sesuai janji kita nih minggu lalu kita bakal ngomongin masalah transfer pemain ya Oh. di akhir-akhir kompetisi. Nggak transfer gaji. Kan? Oh iya. Oh udah ya. Gue udah nggak gajian soalnya. Oh iya, gaji. Masya Jadi gue nggak Allah. kepikiran gaji. Saya masih Pak. Ini Iya. PR, pekerja rumahan. Oh, iya. PR pekerjaan rumah. Ada kan? Ya. Ya, tapi sebelum itu gue mau kasih info bahwa kita syuting nih ataupun tag ini kita ambil di Bandung ya, di Lembang, tepatnya di Lembang karena besok ITF FC akan sparring ya atau Ukhuwah match. ukhuwah match dengan Milanisti Celeduk. Ciledug ya, Insyaallah. insya Allah besok. Nah, cuaca lumayan dingin di sini dan setup kita enggak. malam-malam begini kan lumayan ini ya. Kita ada di Villa Bunga apa sih? Istana Bunga ya, Iya. Istana Bunga. FIB. VIB. Bersama gua nih udah ada beberapa narasumber yang Yang kemarin nanya-nanya lumayan. Dodi mana sih Dodi? Ya, Bong, Dodi mana, ini, Bong? ini orangnya nih. Dodi. Ada Mbong yang katanya dia fansnya Liverpool. Tolong Ada Dodi nih apa lu, Dot? Kalau Persikabo. ITS deh. ITS FC, oh iya. Tapi dia pengetahuan tentang sepak bola lumayan tinggi gitu. Dan salah satu admin dari ini ya, HSI ya. Masya Allah kan, Hafizullah juga. Enggak ada. Oke, kita langsung aja straight to the point. Kita akan mencoba membicarakan tentang transfer pemain dan bagaimana manfaatnya ataupun bagaimana kita bisa mengambil ibroh dari transfer pemain yang faktanya saat ini ya kita yang kita pahami ya bisa dibilang di luar logika ya. Bahasanya gila-gilaan ya. Bang. Gila-gilaan. Manusia kok bisa diperjualbelikan? Seorang manusia bisa diperjualbelikan setinggi itu gitu. Bahkan yang gue dengar tuh Lionel Messi yang punya pendapatan tertinggi ya, sekitar 1,7 triliun kalau nggak salah per tahun. pekan. Per tahun. Triliun. Triliun per tahun. Lu bayangin aja nih, UMR Jakarta berapa sekarang? Bang itu dibeliin cilok. Dapat berapa, Bang? Ya? Wah, jangan lu bayangin sama cilok dah tuh. Bisa terkubur semuanya tuh dengan uang 1,7 M. Lu sendiri Pan, lu pendapat lu tentang transfer pemain saat ini gimana Pan? Logis nggak sih? Jangankan saat ini, Bang. Dulu aja sebenarnya nggak logis. Iya. Zaman-zaman gua masih belum terlalu mendalami sepak bola, nggak logis. Manusia tuh bisa dijual 50 juta pounds. Pounds itu dalam Inggris berarti ya? Iya. Itu kalau dirupiahin berapa sih bisa hampir 1 triliun ya? Itu kaget gua. Kayak dulu gua tuh kan suka nonton MU. Iya. Maguire sama Pogba itu Ronaldo zamannya Ronaldo masih muda tuh dari Sporting Lisbon. Itu lumayan itu zaman 2004 kalau nggak salah. Sorry kalau misalkan salah ya. 2003 2004. Nah, sekarang itu makin itu juga makin masih kan namanya fluktuasi kan. Yang terbaru Erling Haaland lu baca nggak berapa transfernya? Itu Ke 1, Manchester, ya. 1, berapa? 100 ya. Kan Jack Grealish kan 100. Ah, ah. Dia kayaknya lewatin Jack Grealish deh. City kan tuh dia pecah rekor transfer Jack Grealish dari Aston Villa. 100 kalau nggak salah pounds. Si Erling kayaknya lebih mahal deh. Dan itu fenomenal banget nih anak muda nih. Erling Haaland itu masih umur 22 tahun 20 ya. tahun setara sama si itu Setahun kan. Mbappe ya. Sancho ya, Nah, Mbappe juga. Mbappe juga tuh dua anak ini nih lumayan muda, cuman harganya tinggi banget gila-gilaan Iya. gitu. Dulu gua umur 20, Bang, masih ngapain dulu ya? Masih mencari jati diri kayaknya. Gua siapa? Dia 20 tahun Dia hargain segitu dijual gitu. 1,4 T. Gila. Dulu kalau lu main bola bukan dibayar iuran tapi ya gitu. Malah Malah kita iuran, bayar iya, gitu. Kita bayar buat main bola bukan dibayar gitu. Nah, ini kan fenomena yang betul-betul luar biasa gitu. Menurut lu, Dot, ini ngerusak nggak sih? Ngerusak pattern
sepak bola modern kita gitu. Yang sebetulnya tuh kita tuh bisa menikmati itu tanpa harga mahal gitu ya. Ya buktinya kan sekarang kita kalau nonton Liga Inggris misalkan gitu ya, Iya. ataupun liga-liga terkenal di Eropa, kita mesti langganan apa kalau sekarang tuh? Mola TV. Iya. Video.com. Iya, yang katanya dengar-dengar tuh kontraknya tuh bisa sampai berapa Fantastis ratus ya. miliar lah gitu. Lu Karena nilainya saking- nih ngerusak nggak sih sebenarnya di bisnis di dalam sepak bola ini gitu? Kalau menurut gue ya industri sepak bola yang harus menguntungkan, Nah, benar-benar harus menguntungkan. Tapi kalau untuk harga, gue sempat beberapa baca dari sumber yang benar-benar merusak harga pemain itu yang kenceng dong suara lu sini yang dikit apa? Kayaknya kurang ngopi nih. Gua tuangin Kurang kopi dulu ya. nggak nyampe ya. Nah, kurang ngopi nih. Gua tuangin kopi dulu. Yang merusak harga pasar itu menurut gue klub-klub kaya dari minyak. Semenjak klub-klub itu masuk dari uang-uang minyak, harga pemainnya itu gila dan gak Minyak rasional. kelapa sawit nih. Apa? CPO, Bimoli. Bimoli dan turunannya. manusia dihargai dengan harga yang Taipan orang kaya itu ya yang Iya. ngebeli. efeknya kan jadi harga pemain yang standar itu jadi gila. Yang lu tahu dulu siapa? Dat? Apa pertama kali mulai kayaknya gua sih taunya semenjak City dibeli Syekh Mansur ya kalau nggak salah ya. Saya Mansur. Itu lumayan tuh. Kalau buat minyak sih ya, tapi kalau buat mulai uang masuk ke sepak bola yang luar biasa itu dari Chelsea. Kalau dari Roman. Abramovich. Iya, Tapi bukan dari Taipan minyak ya. Rusia tuh. Yang Rusia. Taipan Rusia yang Iya. sekarang ini Murah. udah enggak kan gara-gara perang Rusia Ukraina dia diboikot tuh sama Inggris akhirnya dijual. Resmi dijual Chelsea. Kayaknya yang nggak rasional itu Jack Grealish menurut gue. sekarang ini. Iya. Kenapa nggak rasionalnya? Kan Karena mainnya bagus. Nggak jago apa gimana? Gua seneng loh. Bukan nggak jago, pemain dengan kualitas seperti itu terlalu mahal. Oh, berarti dia itu haters ya. Lu- Dia Bukan pas haters, itu. Lo- bukan haters. Gue suka permainan City gitu. Tapi kalau buat pemain selevel dia itu ada yang lebih pantas buat dapat harga Dia segitu. dia bawa City juara loh. Liga Juara Premier. lokal tapi. Tapi bukan key player. Bukan keplayer ya. Dengan harga segitu harusnya jadi key player dia. Tapi dibandingin Maguire jauh dong. Emang Ya. siapa sih key player City? Yang gue baca kenapa pemain Inggris itu harganya gila-gila? Karena mereka nggak mau pemain dari luar itu jauh lebih mahal dari pemain lokal. Oh, jadi ya, I see. kayak produk kita itu harusnya lebih berharga. Lebih wah daripada- gitu. Berarti dia nasionalisnya bisa dibilang itu ya, Iya, menjaga itu ya. iya. Gitu. Kenapa yang pernah gue baca ya tentang Jack Grealish dengan level bagus bukan jelek tapi untuk kualitas gitu harganya terlalu jauh. Kok lu bisa tahu Jack Grealish? Dat, lu citizen apa gimana nih? Gua nggak ngefans ke spesifik ke klub mana tapi penikmat bola aja. Nah, berarti merhatiin dong. Merhatiin, Kalau Pogba dari MU gratis udah tahu dong. tahu. Gimana sih Gua tuh tahu. MU Pogba kan ya standar kualitasnya kan lumayan bagus tuh. Waktu Ya di Juve. Juve, ya kita tahu lah tuh. Waktu di MU. Kocak. Nih, Kok ini bisa? ada hal yang unik dari MU tuh. Gua tuh agak kecewa juga. Dia tuh kan akademi MU. Hmm. Tahun 2013 dia dilepas free ke Juventus. Ternyata di Juventus keasah bakatnya. Dibeli 80 juta pound sterling. Sekarang kontraknya habis, dijual gratis. Makanya kalau sistem bisnis aneh gue sebenarnya sama MU tuh. Kok bisa dia punya bintang dilepas gratis, dia beli mahal. Ibaratnya kayak kita nih nambang emas, emasnya dijual ke Eropa, kita beli lagi. Begitupun minyaknya kita minyak mentahnya kita jual, beli lagi bener kan dengan harga mahal. Gitu ya. Lu Harusnya kalau nyindir nih. Emang begitu sih Berat Iya banget kan? modelnya. Iya kan bener kan? Nyindir nih. ya. Tapi bener dong. Beli kita jual bahan yang bagus diolah sama negara orang terus Iya. balikin lagi ke kita jual lebih tinggi lagi gitu ya. Kan aneh. Sama gitu Kalau ya. hitung-hitungan bisnis ya gagal sebenarnya. Tapi kalau City gua sebenarnya kurang setuju sama Dodi. Tapi pendapat tadi ya. Iya. Gua senang pemain Grealish karena semenjak Grealish dia tuh sama Gue Gundo. juga seneng lu berdua beda pendapat. Jadi rame. Kalau semuanya begini ya apa serunya? Grealish tuh sebenarnya dulu sempat diisun ke MU. Gue tahu karena memang ngikutin MU, bukan fans ya. Jangan fans nanti gue dibully fans, wah lu tim ini kalau macam ngikutin MU tuh. Dia sempat diisukan ke MU. Tiba-tiba ditikung sama City. Mungkin kalah ini ya. Kalah modal kali ya. City kan jor-joran kayak tiba-tiba sekarang beli Alan, mencari rekor lagi. MU masih keok aja kemarin Pogba gratis. Ngejual Lingard gratis, Mata gratis, Matic juga gratis.
Sekarang Ronaldo katanya mau di Lego juga, cuma infonya masih dipertahanin. Si Erik ten Hag masih seneng. Nah ini ngomongin MU mulu, ada Liverpoolian. Ronaldo juga betah. Cuman yang jadi masalah nih City sebenarnya nih. City sebetulnya pemain-pemainnya kan udah berkelas semua ya, udah juara lah gitu. Tapi ya belum sampai juara Champions. Pelatihnya juga ya kelas nomor 1. Cuman ya dia tetap nggak puas kan, beli Haaland. Pasti ada yang dibuang nih. Lu tahu nggak siapa yang mau dibuang nih? Nggak tahu gua, City. Nggak tahu kalau ini Gabriel Jesus. Oh iya. Mau dibuang tuh dia. Itu back ya? Dia kalau nggak salah 2 tahun atau Depan itu. Oh, depan. pemain depan. Oh sorry, gua bukan citizen soalnya. Udah pasti tuh dia tersingkir. Nah, dia akan dijual ke Arsenal kalau nggak salah tuh ya. Dijual apa Kok Arsenal lu bisa tertarik? tahu banget tuh? Ya kan baca. Oh, baca. Di internet kan banyak banget. Oh iya, City Baca bahan dulu melepas ya? Gabriel Oh, Jesus. iya. Posisi itu. Contekannya banyak ini. Iya iya ini. Gua coba kayak kita. Kirain pemerhati sepak bola banget gitu, apalagi Kayak Liga ini, Inggris. coach Ah, detail. Justin. Iya, Ah, Justin. iya. Berarti City kan sebetulnya kan dari spending dia ngeluarin uang nih dengan income yang didapat ataupun prestasi yang didapat belum memenuhi ya, belum sebanding ya menurut lo? Gue belum ke lu nih. Oh, iya, Liverpool dikit lagi nih. Udah Gua dia balik aja dulu lah. ya. Ngapa jadi gua ke City ya? Lu ngomongin Grealish tadi. Nah, lu ngomongin Grealish lu bilang Udah gua ngomong bagus. harganya enggak. Dia enggak, dia bilang enggak bilang bagus Grealish. Kurang Enggak, puas. kalau dia bilang tadi dia sayangnya nggak jadi key playernya si Oh. Man City. Key playernya kan si De Bruyne ya. Iya. Ya. Jadi Hmm. De Bruyne. Ayo dong, kenapa? Apa ya? Gini, kalau Sepadan ya sih itu. kalau bicara transfer pasti ada kaitannya dengan apa sih tujuan transfer? Pasti kan pengen juara. Kalau lu Bang, jangan lu lah. Kalau lu Bang, prediksi lu juara Liga Inggris yang paling itulah, liga yang paling ibaratnya Yang paling baik itu tonton ya. lah. jangan karena lu suka Liverpool. Iya. Realistis. Kalau gue juga suka MU, gue nggak realistis bisa juara tahun ini. Iya, tapi untuk persaingan juara kemarin sih memang terlihat Liverpool dan City memang kejar-kejaran banget ya, dan Di awal enggak lu? Di awal-awal jauh enggak? sih ya, jauh. Di awal Liverpool jauh di ya. bawah. Di tengah ya. Enggak di bawah sih, di tengah, Pak. Oh iya di tengah. Yang di bawah Arsenal ya? Iya. Di bawah Arsenal. Iya. Soalnya fans Arsenal ya. Fans MU juga begitu awalnya di bawah. Tahu-tahu di tengah doang akhirnya. Enggak naik ke atas. Terus Siapa nih juaranya? Kira-kira. Kalau tahun kemarin ya, kan udah ketahuan City juara City ya. juara. Kalau Ya. tahun ini ada prediksi kira-kira. Tahun ini prediksinya ya Si Mudah-mudahan Liverpool sih. City lagi. Liverpool sih mudah-mudahan ya, soalnya tahun ini perjuangannya luar biasa ya, Gue maksudnya. setuju sih karena Hmm. Liverpool sama City itu sekarang udah menemukan formula yang menurut tepat gua udah gitu ya. tepat lah. Jadi siapapun pemainnya bagus aja terus. Jadi apa jadi namanya? kalau zamannya Alex Ferguson kan dulu kan Chemistry yang, udah dapat. yang balap-balapan tuh kalau nggak MU Arsenal, iya. Arsenal, Tapi lu gontok-gontokan lihat nggak ya. ada pemain mahal di Ah. eranya Sir Alex Ferguson? Hmm. Nggak ada kan? Nggak ada dia. Dengan komposisi pemain yang pas-pasan. Sorry nih, gue jadi tahu banget dulu. Dengan komposisi material yang pas-pasan, tapi bisa bersaing. Kalau nggak Liga Champion, Liga Inggris 1-2. Sekarang kalau kita bicara MU yang sekarang, jadi punditnya MU nih gue. Makanya yang sekarang tuh yang udah kelihatan nih persaingannya tuh ada di dua tim Liverpool, Iya. dan Manchester City ya. Chelsea emang nggak bersaing. Iya Chelsea kan lagi goyang sebetulnya kemarin gara-gara kepemilikannya Kepemilikannya. pindah tuh. Jadi jatuh banget ya. Jadi jatuh. Pengaruh ya itu ya. Iya, Ke pengaruh. mental health-nya. Oh. Kurang healing itu, harus healing deh. Healing. Paling kagak nggak pede gitu pemain sama pelatihnya gitu, tim-timnya gitu. Bonusnya nggak lancar. Nah, Tapi Liverpool- gua nggak yakin kalau itu ngaruh ke bonus, tetap profesional sih. Cuma Ah. mungkin mereka merasa ya tetap lah nama yang internal terganggu kan. Nah, Liverpool sendiri nih, Bong. Hmm. Mane kan yang kita tahu yang udah mengakar banget di Liverpool kan ya, Mane masalah. Dia gerah nih. Iya, ini juga Gerah kan? dengar tuh isu-isunya akan pindah gitu, akan Iya. hengkang ya. Nah. Apalagi Mane kenceng Nggak banget tahu. tuh isunya Iya. akan hengkang, tapi Pincang dong ntar Liverpool nih kalau pindah dia. Ya pasti ada ngincer striker baru sih Bang. Siapa? sebenarnya. Siapa? Nah, Firmanto. nah lupa tuh. Firmin. Cuman kan ada gantinya nih si Mane nih, si Diaz kemarin udah ngeklik banget tuh. Oh. Udah punya gantinya lah Ruben gitu. Dias. Diaz. Kan, Ruben Dias mah bukan, back ya? Luis Diaz. Luis Diaz. Oh, yang betul. dari itu aja dari Amerika Porto berapa ya? tuh ya? Dari Porto, pokoknya dari Portugal lah ya. Porto. Nah, Berarti dia winger ya? winger ya.
Di tempat Bukannya kayak bisa di tempat Firmino yang ya? aneh sih sebenarnya. LWF ya. Iya. Kirain Secara- CBF. CBF mah Itu apa gimana ya? Panji. Itu kalau Liverpool nggak ada target man jadi Target man kayaknya kalau Firmino kemarin itu second striker aja jatuhnya ya. Bukan Dia target kan man. pengumpan juga ya. umpan ya. Secara kan Berarti salah kan di sayap itu ya Nyisir. kemarin ya Nyisir ya? lumayan golnya lumayan banyak gitu ya. Jadi bisa dibilang ya Tapi nggak sayapnya top score ya? dua-duanya hidup gitu top score si dibanding Tuan ya. Firmino. Top Tapi score si Son ya. pinternya Klopp tuh gitu. Dia Hmm. selalu main false nine ya, apa sepak bola apa kalau dia? Total football. Total footballnya dia kan dia nggak Bukan Liverpool dong ya. gegen pressing. gegen pressing. MU juga gegen pressing. Gimana kan? Total sih, football. Mas? Gegen pressing. MU juga kemarin Football, gegen Mas. pressing sama Raflanik. Jadi Ah. tapi bukan gegen pressing, jadi gagal pressing. Katanya gagal pressing. Awalnya pengen gegen pressing jadi gagal pressing. Gara-gara Maguire. Pas dia nggak main juga ternyata kalah juga. Ah. Bingung juga fansnya nih. Maguire main gol kalah. Iya. Pas Maguire nggak main kalah juga lebih banyak. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Ya kan? Kita lihat nih era baru. Tapi isunya MU tuh beli pemain bagus-bagus nih Pan, yang tadinya di klub sebelum pindah ke Iya. MU ya kan bagus-bagus. Jadi, tapi kenapa pas ampas. di MU melempem gitu Nah, Pan? lu Kenapa? nyindir nih pasti. Enggak. Cuman mau nanya sih. Gua Lu Kita nyindir balas nih. Liverpool kan. dia Lu nggak panas apa denger begini nih? ya kan kemarin udah dibahas. Ah. Ini apa namanya seru-seruan aja. Enggak kepancing. Kita di belakang baik ayat mah kita itu sweet lagi. Emang bener. Yang dari luar bagus. Contoh Van de Beek nomor Iya, 34 di betul. Ajax tuh anak kesayangannya Erik ten Hag. Beli mahal-mahal 40 juta pound sterling. Oh, iya, Sampai nggak pernah sini main ya? cuma penghangat bangun Iya, cadangan. betul. Terus ada Sancho awal-awalnya dibeli 90 juta kalau nggak Dari salah. Dortmund Kalau ya? salah. Dari Dortmund satu pekan dua pekan hampir sebulan tuh nggak dimainin. Buat beli pemain mahal-mahal buat yang bangku cadangan buat apa yang dimainin Rashford, Greenwood. Akhirnya kesini mulai ketemu tuh formula permainannya si Rangnick. Ya, akhirnya sekarang jadi starter kan. Greenwood Kalau ada gua pernah masalah. baca transfernya MU itu kayak pembelian panik kan. Panik Daripada buying. dibeli tetangga, Dari tetangga dulu- biru gitu. Dari dulu memang isunya Makanya dibeli. MU tuh segitu selalu begitu panik buying. Gua nggak tahu deh kenapa sekelas Manfaat Ya atau pasca enggak yang Alex penting jangan dibeli Ferguson sebelah ya. gitu. Hampir semua pelatih yang datang nih kayaknya nggak ada yang Panik, bisa iya. nanganin MU ya. Jadi sebenarnya kalau ada istilah menjaga lebih susah daripada berusaha tuh benar. Jadi kita membangun tuh sebenarnya lebih mudah daripada menjaga. Nah kemarin tuh ketika sepergian Alex Ferguson itu pelatih yang terakhir kan David Moyes tuh. Iya. Itu ibaratnya wah gue dateng langsung Ngancurin. gedung tinggi. Dia belum siap dengan gedung tinggi sedangkan dia jam terbangnya masih Everton dulu kan ngelatih Everton tuh ibaratnya masih di bawah MU kastanya. Tiba-tiba harus ngelatih tim besar, kaget sebenarnya. Ya tapi buktinya setelah Moyes, Van Gaal juga nggak sanggup. Van Gaal kan pelatih gede. Nah itu biasa, gue juga bingung ya. Apa ada hegemoni tertentu di sistemnya MU gitu yang Kayaknya iya. Mourinho. Kayaknya iya. Mourinho masih mending dapat trofi dia Europa League beberapa Oh, iya. kali. 2 kali Pak ya? Europa League Iya. Mourinho. Masih ngasilin trofi. Yang terakhir Ole cuma peringkat 2 tapi nggak ada trofi. Rangnick lebih parah lagi. Sekarang peringkat 6 apa ya finishnya? Mudah-mudahan nih ETH nih lumayan nih. Nah yang gue bingung tuh Liverpool ini nih. Liverpool Kenapa? juga proses Bang. Sebenarnya enggak, sebenarnya secara klik kan pemainnya udah padu lah Iya. diracik sama si Klopp nih. Iya. Tapi kenapa nggak gerah juga tuh Salah sama Mane mau pindah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir secara ini ya, secara jasanya kemudian juga antara klub sama pemain itu kan sebetulnya udah kelihatannya sih udah oke nih. Tapi kok gerah juga tuh? Kenapa tuh? Kalau menurut gue nih Bang ya, secara awam penikmat sepak bola aja nih ya. Iya. Mereka sih haus gelar ya. Jadi enggak juga semua Liverpool. tim harus begitu dong. Liverpool banyak gelar loh. Oh banyak loh. Ya, tapi kan Gegen iya pressing. juara 2, Ya akhirnya kan 2 kali. Juaranya 2 kali. juara 2 2 kali Juara tuh dua bayangin kali dia aja. tahun kemarin. aduh, Bayangin. itu kan nggak ada pialanya. Tapi Kan lumayan dapat medali, perak itu kalau si game runner mah. up ya. Kalau si game mah perak itu. Ya iya. Champion saya juara 2 itu. Kami kurang beruntung. Enggak Itu apa-apa. kenapa tuh Salah sama Tapi yang penting mainnya bagus, Bang. Harus digaris bawah itu. Enggak apa-apa kali yang penting mainnya bagus. Iya. Tujuan utamanya main bagus. Ini sparring apa champion apa sparring? Saudara semuslim kita tuh gerah juga. Iya, tuh. Masya Allah ya. Iya menurut gue sih Bang kayaknya ya haus akan trofi ya. Karena mungkin di Liverpool mereka berusaha sedemikian berat gitu untuk mendapatkan trofi.
mungkin di tim lain akan banyak supportnya gitu untuk mendapatkan trofi itu gitu bang. Gue ngeliat sih Gua bukan gitu. trofi. Apa tuh? Trofi mah cuman apa ya, bonus lah. Hmm. Ya yang pasti si pemain ini merasa gua kontribusi gua besar, tapi kok bayaran gua nggak naik-naik nih. Oh. Kayak berarti kayak pegawai Karyawan pabrik minta juga naik ya? gaji ya. Kayak Pak. Iyalah. Sama aja lu kan pernah nih misalkan di kantor nih. Gue kira orang pabrik Ketika lu doang yang baru kayak gitu. masuk, lu gua gaji UMR ya, misalkan gitu. Asik masa. Tapi ketika masuk ke dalam, lu berperan nih di semua bidang. Gak naik-naik ya kan? Sampai semua hal tuh lu kerjain gitu, dan lu berjasa banget buat perusahaan. Tiba-tiba gaji lu cuma UMR aja gitu sampai beberapa Naiknya tahun. inflasi doang. Iya, Gimana lo? Udah gitu UMR Magetan lagi ya. Nah itu yang gua rasa tuh dirasain sama salah tuh. Oh. Gitu. Bayarannya kurang gitu bang. Bayarannya kurang, makanya negosiasinya alat tuh kemarin tuh. Tapi kalau melihat apa namanya media sosial si Mane nih yang gue baca nih, dia tuh nggak suka dengan kehidupan yang mewah gitu. Jadi menurut gue sih bukan ke arah gaji ya yang kurang ya. Apa? Kalau untuk Mane ya mungkin trofi sih. Apa ada isu-isu agama juga? Soalnya kemarin yang lagi hangat, tahu nggak bang? Di Apa? PSG. Apa? Pemain yang namanya Igana Gueye. Apa tuh? Ya kan kita tahu Pemain kan. Senegal juga tuh kalau nggak salah ya. Senegal Muslim, saudara kita Muslim juga. Temennya Mane juga ya. Iya satu negara ya. Iya Senegal juga Mane ya. Pokoknya yang gal itu biasanya yang tim, mohon maaf, kulit hitam itu biasanya daerah sana ya. Itu dia di PSG tuh di Prancis kan pelangi itu kan dilegalkan kan. Iya. Ada perayaannya, nauzubillah min zalik ya. Di sana dia diwajibkan pakai jersey yang pelangi. Dia nolak. Nolak, alasannya gimana? Nolak karena dia tidak mau. Dodi yang lebih paham nih. Tidak. kayaknya. Oh iya dok, ceritain dong. Gue Dok. udah diem padahal. Boleh. Udah diem. Sengaja diem aja. Dia nolak karena tidak mau ikut merayakan pelangi itu karena pelangi kan identik dengan kaum Nabi Lut. Bukan Iya. merayakan kali mendukung kali. Mendukung ya, Mendukung. itu merayakan semangat Mengkampanyekan. mengkampanyekannya dia menolak. Dan itu sempat viral tuh, di ituan kalau nggak salah dia sempat diboikot dari timnya apa gimana sih? Gimana Dot? Dari fansnya di Fansnya ya diboikot ya. sama apa kalau di kita itu ya PSSI-nya Prancis lah gitu. Oh, padahal kan itu kan Lagi ibaratnya mau hak asasi maksudnya. Ya? mengkasuskan lah itu. Memboikot dia nggak boleh lagi main di Liga Prancis. FFA kalau nggak salah apa ya? Itu AFA atau FFA gitu ya. AFF. UFC. asosiasi sepak bolanya Prancis Ya. mau diboikot tuh sampai Iya, segitunya gitu. isunya Ya. sampai ke situ. Ya padahal kan dia kan bersikap ya berdasarkan apa yang dia yakini gitu. Makanya gua kalau ketika bicara Eropa hak asasi, bullshit sih bang. Ketika kita bicara hak asasi, ini kan hak asasi dia ya, mau nggak terima, tapi dia diboikot, berarti kan bukan hak asasi. Hak asasi tuh tuh apa nama tajam ke bawah, biar ke atas tumpul. Ya. Tapi masya Allah gue salut tuh sama gue itu yang masih Mempertahankan megang, agamanya ya? Iya masih megang prinsipnya walaupun secara Karir majority nih orang-orang di sono tuh lebih condong dominan ya? Iya lebih condong Beresiko yang banget ke karir. iya pasti akan beresiko ke karir, dia terancam tuh pasti karirnya terancam, kemudian juga lebih besar lagi mungkin Iya. keluarganya pun juga terancam, pekerjaannya mungkin kalau misalnya sepak bola sudah tidak menjadi pilihannya dia ya bisa terancam banyak hal tuh ya. Sama kayak kasusnya Mesut Ozil, tahu nggak yang Betul. awal-awal Mungkin di Oh akan iya, seperti itu nasibnya ya. yang ini ya pro Palestina maksudnya. Betul. bukan Uyghur. Uyghur. Oh Uyghur iya. Yang Itu betul, lebih betul. parah itu sebenarnya. Miris gua ngelihat hak asasi berbicara. Dia kan berbicara di Twitter tuh. Mengkampanye gini berhubung karena di Arsenal banyak sponsor dari Uyghur sono. Dia diboykot sampai larangan bermain loh, Bang. Dia tetap digaji buta. Digaji gede gitu di Iya. Arsenal kan. Kalau nggak salah sampai 2 atau 3 musim ya. Dia nggak di bangku cadangan sampai nggak didaftarin ke Premier League, bayangin itu. Tapi dia kasih Bukan Premier League. Europa League. Europa League. Di Premier League juga nggak main loh. Nggak main tapi didaftarin. Daftarin tapi Gara-gara Europa tekanan dari Cina ya. iya Iya, salah pasti ada satunya itu. intervensi itu. Kalau nggak Intervensi. salah sih yang gue denger Sampai tuh dia cabut hak siarnya Iya. kalau Arsenal Betul. masih hak mereka nggak bakal siarnya main Liga Inggris di Padahal- Cina tuh sempat disuspend ya, sempat dipospon Iya. sama mereka ya. Padahal yang gue tahu dia cuma menyuarakan hak perdamaian kan di sana kan. Ah. Islam itu di gini segala macam. Itu Bahdi baru perseorangan ngomong kayak gitu langsung diboykot. Sekarang ketika ada kaum lain, mohon maaf, konflik Rusia Ukraina,
wah negara Eropa save Ukraina, stop war. Jadi menurut gua kalau mereka bilang hak asasi ini berhubungan dengan hak asasi, bullshit sih. Hak asasi itu untuk kaum mereka aja, untuk kaum kita Mereka nggak punya bakal- standar ganda di standar dunia, ganda kan gitu. kalau bisa jadi ke politik kan. Cuma memang di sepak bola begitu sih. Kenapa sepak bola aja sih nggak usah kayak gitu-gitu, nyatanya ketika ada yang menyuarakan kayak gitu digencet kan. Tapi Iya. terus ujung-ujungnya pasti Islam yang disudutkan. Ya gue kurang itu sih, kurang respect jadinya. Oh ternyata begini, ternyata mereka punya standar ganda kata Simbong kan. Nah, ngomong-ngomong ini di Indonesia kebalikannya malah ya. Kemarin tuh ada kasus Ya, artis alhamdulillah. yang Oh, itu SFC. Hah? Celebrity FC. Selebritis FC. Dia main fun football sebenarnya. Sosokan pakai ban kapten, Bang pelangi. Pelangi. Abis dibully. Ah. Ada artis tuh dari Emang namanya? maksudnya dia tuh mendukung LGBT gitu ya? Nggak tahu, katanya sih klarifikasi dia saya tidak mendukung, tapi bentuk ini aja, bentuk apa namanya hak asasi manusia. Bullshit lah menurut gua kalau Sama kaum lain iya makanya kaum lain tuh bicara hak asasi itu tuh bullshit menurut gua, karena mereka punya standar ganda. Ketika Islam yang disudutkan pasti Iya, beda Indonesia lagi. malah kebalikannya ya, orang yang mendukung itu jadi diserang juga kan. Udah dihapus sih postingannya Kalau di FCC. kalau di Eropa atau di Prancis yang buaya itu dia tidak mendukung itu, Iya. dia yang dibully ya. Dia abis Ini ditervensi. ada anomali ataupun ada apa ya, perbedaan yang sangat mencolok nih antara Indonesia dengan Eropa. Ini urf lagi ya, Wah, ya, kultur kebiasaan, lagi ya. kebiasaan. Ya alhamdulillahnya Indonesia masih bisa ngejaga itu gitu, bahwa sesuatu yang fitrahnya harusnya A ya A gitu. Ngomong-ngomong transfer nih Bang nih. Ah, Transfer udah ke Indonesia nih ya. iya. Lu pada ngikutin nggak transfer Indonesia, pemain Indonesia? Ada yang ngikutin nggak? Gue roaming nih. Roaming lagi ya. Ini Tapi ada- sedikit-sedikit sih, ada- sedikit-sedikit. Kalau nggak gini dah, prediksi kalau kita ngomongin sepak bola, kita kan di lokal Indonesia. Kayaknya nggak asik kalau nggak ngomongin sepak bola Indonesia. Prediksi juara lu siapa Bang? Indonesia, Liga Indonesia 2022, 2023. Secara gua orang Tangerang Selatan gitu ya. Iya. Heeh. Dewa United. Persi Tangsel ya. Dewa United. Dari Liga 1 ya, dari Liga 1 ya. Yang Liga yang 1 ya? yang gampang Liga 1 Iya iya benar. Iya secara gua Dewa United. Kenapa Dewa United? bukan sih Persija sih gua. Itu kan Gimana itu sih? kan Persija kan Jakarta, Bang. Dewa United kan pemain baru itu yang baru naik Iya, Liga promosi baru. di Dia Liga kan- 1 kan. Apa base campnya di sini di Pamulang. Punyanya Pak Rendra. Jadi Sujono. Enda Sujono bosnya. Gue pikir Dewa United berhubungan Baru sama Bali gitu enggak? Iya Enggak. bener. Enggak, dia beli Martapura dari mana sih? Namanya. Martapura Kalimantan. Nah, Kalsel. dia beli tim Martapura Dewa United tapi diganti kayak misalkan AH PS Pati. Dia beli Bekasi FC ganti nama, base campnya di Bekasi. AH udah nggak ada. Belum tahu kan di Liga 2 tuh. Dia kemarin Oh, ganti. Rans satu sekarang. Rans itu masih di Belum Liga masih 2. Liga 2. Oh iya, nggak naik ya? Rans sudah promosi. Rans udah Udah promosi, promosi, udah promosi. Rans. Berarti lu Persija? Dukung Persija sih. Oh, dukung, bukan Oh. ngejagain Persija. Ya sama sih Itu ngejagoin juga. emang bisa juara Persija. Materinya Ya begitu. mudah-mudahan. Kalau lu siapa, Bang? Prediksi lu, Bang, kira-kira, Bang, juara di Liga Indonesia, Liga 1 dulu. Ya kalau gue sih yang nggak jauh-jauh yang tim mapan yang udah biasa juara ya. Biasa juara. Kayak Persib, kayak Persija, Bali United kemarin yang juara ya. Persija itu Tapi yang iya. uniknya tuh kemarin tuh Persipura yang gue kaget. Kok bisa Degradasi. degradasi? Iya. Dia tuh punya talenta Talenta timur kok timur ya? terkenal yang ini ya. Kok Lu belum tahu tiba-tiba- ada masalah ya? apa? Ada masalah internal. Tweet. Nah, Internal sih, kalau yang gue baca-baca ada masalah internal. Jadi dulu kan pelatih, ibaratnya pelatih abadi ya. Siapa namanya itu? Jackson. Jason Artiago. Itu Michael Jackson. bukan. kancahnya di dunia persepak bolaan itu kan lumayan. Jason Artiago tuh pernah bawa Persipura di AFC, apa namanya, Asia juara di itu. Sukses tuh pemain. Pas di 2021 kemarin aneh tuh, dia memulai liganya tuh agak tersendat. Biasanya kan dia win lose sekali atau dia nih draw lose sama kayak Persiraja. Kalau Persiraja lebih parah lagi tuh awal musim, kalahnya 5-1, 3-1, 2-1, 2-0. Nah, kira yang degradasi kalau dulu kan bertiga tuh ya, Persela, Persipura sama apa namanya, Persiraja kan Banda Aceh. Yang naik 3 tuh Dewa United, yang juara 1 kan Persis, Persis Solo, Rans Cilegon sama Dewa United yang ketiga. Lu siapa, Dot? Jagoan siapa, Dot? Persis. Kenapa Persis? Kan dia promosi, emang yakin? Yakin. Lu di baru pertama kali loh. Setahu gua kalau nggak salah dia baru pertama kali di, bener nggak sih? Koreksi kalau gua salah. Persis Solo pernah zaman dulu. Pernah ya? karena Era-eranya. wali kotanya. Iya. Kekuatan materi keuangannya. Emang kalau bicara materi keuangan, emang lu Dan
Ada apa nih? Kekuatan di sisi lainnya. Oh, iya. Faktor Magic, X. magic. Magic. Apa nih? Lu oh ini bab syirik nih kalau magic nih. Mempercaya yang kayak Enggak, gitu-gitu. menurut gua nih. apa ya? Kayaknya sesuatu hal yang rahasia umum gitu. Liga Indonesia itu Ada pengaturan. ya gitu. Itu mah nggak bisa hilang tuh ya. Ya bisa. Di mana-mana sih di luar juga begitu. Yang pala botak Miris. siapa dulu tuh bilang katanya gue Pala udah tobat botak, gitu ya. subhanallah. Iya. Iya, gue lupa namanya. Tapi Kan iya sih. boleh nyebut gitu kan. Ah, Gue udah tobat nih, gue nggak bakal ngelakuin apa namanya apa istilahnya match fixing ya. match Match- fixing. Kemarin ditangkap lagi. Oh iya. Ya jadi kan bakal begitu terus industri Persepak yang bola nih. sangat menggiurkan. Iya. Mm. Tapi nggak jauh dari itu sih sebenarnya cuan ya kayak gitu-gitu ujung-ujungnya cuan sih ya. Lu berarti Persis ya? Ini nggak ada yang nanya gua apa? Ya lo apa? Jangan Persija jawabannya. Enggak, gua nggak jagoin Persija. Lu kan orang Persikabo, Jakarta. Persikabo. Orang Jakarta. Gua itu KTP DKI dulu. Ah, Pas terus? pindah ke Bogor sebenarnya gua kecewa ya. Kenapa pindah ke Bogor? Gua senang banget Persija. Gua lahir di Jakarta soalnya. Pak Anies, gua rakyatnya Pak Anies. Dukung Persija, cuma ngeliat materi Persija kayak gitu dan cara belanjanya kayaknya nanggung-nanggung. Kayaknya kalah sama di tempat kita ini, Bandung. Menurut gua ya, Bandung itu Ya jor-joran. parah. Di Bener. Jack nih dukung. Ya kan kita Udah jadi warga Jawa Barat ya. ceritanya kan kita netral. Realistis Bahas ya. Ini realistis ya. bahas realistis. Kalau dukung gua dukung Persija, cuma ngelihat materi sekarang welcome-nya nggak ada. Persib lu lihat welcome-nya siapa pertama yang paling mencolok? Ciro Alves, Iya. Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto pemain timnas kan. Marklo kemarin kontribusinya di Tapi ituan kalau pemain timnas semua hancur kan. nggak hancur dong. Banyak kok Chemistry-nya. di sebelum-sebelumnya kan. Tapi kan gitu. ada Ciro ketika Ciro pengaturan Immobile. liga kita Ciro gimana sih Alves, jadwalnya? Oh itu ya. Jadwal timnas berbenturan dan jadwal Tapi liga. dia lapis keduanya oke juga Dot. Freds Butuar, Beckham Putra lapis keduanya. Di tengahnya masih ada Pak Supardi. Supardi lepas ya? Supardi Nasir. Nasir. Heeh. So senior dia. Masih veteran masih tuh. masih Mbak Rashid Bakri masih ada. Rasid udah keluar. Masih dong. Udah keluar. Keluar ya? Sorry kalau salah. Menurut gua ya, ini waktunya tahun ini tahunnya Persib. Kalau nggak Persib ya PSIS. Kenapa gua bilang PSIS? Ada duo ini nih, Taisei Marukawa sama Carlos Fortes. Carlos Fortes dulu di Arema gacor juga dia walaupun si Gimbal larinya agak kurang kenceng. Terus lumayan juga. Kenapa gue bilang nggak ngejagoin Persija? Karena Persija kemarin sempat ini juga masalah Marco Simic katanya Nggak digaji, gajinya gitu nggak kan. dibayar. Tapi kalau gue sih nggak percaya ya sekelas Persija. Tapi nyatanya memang Marco Simic free transfer keluar. Padahal dia sudah beberapa tahun membela Persija dan membawa trofi lah ibaratnya. Itu gimana kelanjutannya? Katanya sampai ke FIFA. Gue belum baca-baca sih belum ada lanjut lagi ya. Kayaknya sih ini Simic kalah menurut gue. Kalah. Dia kalah di- pindah kemana? Free transfer sekarang kemana? Free- kayaknya Persik kayaknya. denger ini ya apa namanya Rans apa ya, nah Rans juga Rans ini lumayan nih menurut gua. Rans juga bakal pesaing nih sama Persis. Nusantara FC ya. Iya jadi Nusantara ya. Iya. Jadi kayak itu kan. Punyanya Sultan Andara. Jadi Ya? kayak Ormas ya. Jadi kayak ormas. Iya, jadi kayak Ormas dan Nusantaranya. Tapi mengejutkan ya apa pendatang baru di Liga 1 ya. Gue Rans pikir sama gue tuh nonton Liga 2 gue Dewa pikir United. dia tuh settingan naik ke Liga 1 tapi memang mainnya bagus. Salah satunya tuh ada pelopor senior Hamka Hamzah, Kepa Angka sama Gonzales itu lumayan. Tapi menurut gue Gonzales nggak bersaing di Liga 1. Dia udah terlalu tua lah 46 bos. Pemain bola siapa yang 46 bisa masih main? Sorry kalau Sarah, Gue kasih tua itu kali. 46. Disclaimer nih. Mau kayak 46 masih mah. muda begini. udah usianya 46, nomornya 46 udah nggak bakal golin tuh. Siapa? Susah itu mah. 45 6 bulan. Serius, Belum gua kayaknya 6 bulan lagi. ini tahunnya Persib kayaknya. Persija dari kemarin ngambil pelatih coach Alessio dari Itali. Bawahannya Antonio Conte. Baru setengah musim dipecat. Balik lagi ke Sudirman yang kemarin ngebawa juara Persija di Piala Presiden, dipecat juga jadi asisten sekarang Thomas Doll nih dari mana, dari Belanda ya kalau nggak salah Thomas Doll. Tapi pemainnya nggak ada yang welcome cuma Hanisah Bandi, Firza Andika, ya masih Bagus itu. lokal kan. Kita kan sepak bola kan realistis butuh itu. Roy Chan malah yang pemain loyal 7 tahun apa 8 tahun dilepas ke Persik, sayang banget kan. Kenapa itu? Gue pikir dia bakal pensiun di Persija. Yang Egi gue dengar nggak diperpanjang ya di Zenica. FK itu ituan dia Zenica. bangkrut kayaknya. Hah?
bangkrut, Klubnya orang nggak bisa bayar gaji karyawan. FK Senica, Liga Slovakia. Gue Iya. kemarin browsing. Ah. Liga apa? Liga Slovakia. Iya. Itu kodarullah. Liga 2 tuh. Liga 2-nya Slovakia. Oh. Liga 2-nya. Senica. Ah. Liga satunya. Oh, itu satu ya? Egy sama Witan dibalikin. Tapi rumor-rumornya mau ditampung Persija tuh. Apa? Rumornya. Dua-duanya. Aduh, Egynya. lu jangan Egy balik Melgias. kampung dong. Egy Melgiasa, Egy Maulana Fikri. Ah. Kemarin main bareng Egy Melgiasa, Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau lu lihat bursa transfer pemain-pemain di Liga Indonesia itu ini nggak sih tinggi-tinggi gitu ya, Tinggi, Bang. standar kita gitu, Tinggi. Kalau untuk nilai rupiah ya kita di atas UMR lah gitu ya, enggak ya? iya. Bener lagi. Apalagi Enggak ya? ya bisa Bang, lihat Sumer cuma gaji 20 tahun kayaknya. Dikumulatifin tuh. Masih hitungan miliar-miliaran gitu ya? Miliaran Bang. Gue tadi Contohnya siapa sih? tadi gue lihat Rahmat Irianto kalau nggak salah. Ah, 3,5 M transfernya. 3,5 M 3,5 yang M. dia dapat atau dia klub itu ngebeli ke klub yang sebelumnya? Ke klub itu mau ngambil sebelum. Kalau nilai transfer gitu kan. Jadi si klub Emang di ini Indonesia ada yang mau begitu kan? itu gimana? Masa beli ke pemainnya? Pemain kan tetap Bukannya Liga Indonesia itu banyak kan beli free transfer doang ya? ada sebagian. Kan kontrak mereka itu cuma setahun, 2 tahun. Sekarang kan gitu doang, semenjak ada Iya, sponsor-sponsor nggak banyak MS Glow, iya. Itu Coba deh siapa duitnya sekarang kenceng. pemain Indonesia yang kontraknya jangka panjang. Nggak ada, paling Nggak setahun ada, kan? semusim. Makanya kalau mereka mau bayarin transfer kayaknya jarang dari Liga Indonesia. Iya, rugi ya. Iya. Tapi mungkin itu bahasanya di sini beritanya mungkin nilai transfernya kali ya. Apa pasarannya, nilai pasar kali ya. Harga pasar kayaknya. Harga pasar ya. Nilainya Market itu value. udah plus pajak, plus ini, plus itu kali ya? Iya, 11% Bang pajaknya Fee sekarang. ini, fee itu gitu ya? Bang, 11% pajaknya sekarang. PPN. Iya. Gua salah mulu tuh kalau pas lagi ada kerjaan gua sudah 11% sekarang. Kerjaan Biasa lagi. 10% apa nih? Biasa 10% ya. Biasa 10% Gitu kayak. Udah pajak, masalah pajak. Berarti sebetulnya kalau bisa dibilang profesi sepak bola di Indonesia udah lumayan Menjanjikan ya? Menjanjikan ya. Kalau untuk menseriusi ya mungkin iya. Tapi kalau untuk yang sudah telat kayak kita ada Motor parah banget soalnya. anak ngabers. Kalau untuk yang kita misalkan ya dia masih tanggung kan ada kan pemain-pemain Tarkam mau ngikutin ke Liga 1 telat sih. Menurut gua telat ya karena di sepak bola itu kan terlihat bakatnya ketika umur 19, 20 itu pasti klub bakal melirik. Kalau 19, 20 masih mainnya di Tarkam itu nggak bakal berkembang. Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh ya. Tapi dibanding zaman dulu menjanjikan sih sepak bola Indonesia ya. Lu pernah punya cita-cita nggak jadi pemain bola gitu dulu masih kecil? Atau Ada, masih- kalau pas kecil ada. Cuma pas udah SD, gua masuk ke SSB cadangan mulu. Akhirnya gua tahu Terus diri kan. realistis ya. Udah kayaknya bakatnya nggak di sini. Akhirnya buat fun doang sepak bola dulu kan. Udah curhat tuh. Lulusan SSB ternyata. Masya Iya. Allah. Tahu pantesan sentuhannya beda. Wah, SSB gratis dulu. Ah. Nggak diterusin. Udahlah. jadi kayak Pantesan tendangannya tuh agak set gitu. aneh ya. Set aneh ya. Kok ini Dodi juga lincah nih main bolanya nih. Iya. Lu dulu sempet di Sesep SSB. juga, sesep juga. Sesep juga. Anak kampung mana ada sesep. Anak kampung kan biasanya kan jagonya berenang kalau main Talenta. bola. Iya main di kali udah. Talenta daerah nih, putra daerah. Kagak ada sesep. Emang dari mana udah tuh? dari Sumatera. Wes, Sumatera. Lampung ya. Ya. Lampung, kopi Lampung ya. Kopi gajah. Gunung Suji. Metro, Tapi kalau Metro. dibilang menjanjikan itu di sini isu yang gaji nggak dibayar itu gimana menurut lu, Bang? Kan ada tuh tadi yang dibilang siapa? Gue sih Simic. ada percaya Iya, nggak percaya ya, Simic karena gitu. di tempat kita jangankan gaji karyawan ya, sponsor aja kemarin dengar nggak yang sponsor itu apa nama judi-judi itu kayak apa sih yang sponsor Persija tuh yang di belakang Bet gitu bet. ya. Bukan. Apa? ternyata pas sudah digituin duitnya apa Bukan namanya bet dari luar. Yang dari banyak Indonesia. banyak nipu-nipu akhirnya dibalikin. Itu Bukan judi juga kan, setahu gua. apaan? Apa bang? Online. Yang sekarang itu slot. 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 Ya, slot kan bukan. judi. Togel. Bukan. Lu tau banget sih, Dot? Nih. Lu tau banget? Gue baca beritanya. Oh, ceritanya nggak ngikutin. Nggak gini. Bintang. Ini subhanallahnya ya ini ya sepak bola lah begitulah ya. Apa udah masuk bisnis itu banyak hal yang Iya, haram ya. syubhat yang ya jelas-jelas haram tuh banyak banget gitu ya.
menyikapinya lu gimana sih? Asik. Dodi. Menyikapinya. Menyikapi lagi ya. Iya, sikap kita lah gitu. Kita kan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang pribadi itu harus bersikap Iya, juga bersikap lah. bahwa yang haram ya haram. Hmm. Tapi kan secara dasarnya itu sepak bola itu halal, mubah lah gitu. Lu gimana, Dot? Gue nggak tahu ya kalau secara apa ya, jadi pemain sepak Deketan bola dong. yang berpenghasilan dari Kedengeran nggak dia? dari apa ya, gimana ya, gue pernah Jadi kan secara bisnisnya kan putarannya tuh udah inilah. Kita tahu lah, sama-sama tahu dari sponsornya bagaimana, dari pendapatannya ataupun saving uangnya bagaimana, bisnisnya itu seperti apa. Sedikit banyaknya kan paham gitu, dan kita juga udah sedikit ngaji lah gitu. Lu gimana, Dat? kalau secara halal haramnya kan Berat ya. nggak tahu nentukannya itu gimana gitu kan, karena bukan kapasitasnya gitu. Tapi kalau pribadi gue ya, terlalu beresiko kayaknya di era sekarang buat jadi pemain sepak bola profesional gitu. Resikonya gimana maksudnya? Penghasilannya, kehalalan yang didapat. Kan kita menjual ini kan, menjual jasa kita kan. Iya. Secara transaksi kan ini nih. Wih, berat nih, mulai berat nih. Secara transaksi kan kita menjual jasa kita dong. Hiburan lah. Kita kan sepak bola kan salah satu hiburan ya. Iya. Olahraga Jadi, tapi ya, menghibur. dan jatuhnya orang yang profesinya sebagai pemain bola pun effortnya dia besar gitu. Dia meninggalkan semua hal sebetulnya di masa remajanya itu, sekolahnya ditinggalin untuk Paket fokus ya, latihan biasanya kayak paket gitu. ya? Iya. Sekolah paket. Ya itu kan sebenarnya kan imbalan yang sepadan gitu. Ketika dia jadi pemain pro, dia dapat penghasilan sekian gitu. Tapi Gimana? itu kalau gue pribadi, balik ke pribadi masing-masing ya bang. Dia bisa menempatkan porsinya atau enggak. Kalau dia memang pemain profesional, ya itu konsekuensinya dia. Kalau kita bicara olahraga adalah hal mubah, nggak bakal kita menjadikan hal mubah itu untuk mata pencarian. Pasti untuk mubah aja. Kalaupun bisa untuk jadi mata pencarian, bukan jadi melalaikan kita dalam hal Ya syariat. kan Dan hal-hal duniawi ini kan sebetulnya yang Iya. mubah ya bisa kita Iya. inilah. Tapi kan kalau kita bicara mubah itu kan bisa lewat. Contohnya lewat tuh apa namanya, kayak jadi kan ada sponsor judi, ya kan, yang Nggak bisa dihindari. viral blast. Nah, gue baru ingat viral Iya, blast. makanya gue bilang VV tadi. Viral blast. Terus apa namanya, ada judi di situ, ada pengaturan skor, ada apa namanya euforia berlebihan. Kayak kemarin tuh Football is my religion di Indonesia juga ada. Oh, Apa ada namanya? itu, sampai Ada. segitunya. Persija sampai mati. Itu apa maksudnya? Mohon maaf untuk fans Persija itu, menurut gua itu berlebihan untuk Ultras itu yang segala berlebihan. macam. Dia sampai chance segala macam ditato Betul. itunya, gambar faking gitu untuk Persib. Itu kan ibaratnya sampai mentuhankan sepak bola kan. Nah, itu ya pelanggarannya di situ yang mungkin dilanggar. Nah, kalau kita sebagai udah belajar, apalagi kita sini kan kemarin gue bilang wadah ya. Ya udah sebatas kita main bola, open list tiap minggu, fun, ketemu ukhuwah. Ini kayak kita nih sekarang udah rencanain jauh-jauh hari 5 Juni main di Spire Arena karena kita pengen nyariin suasana doang, suasana yang main kayak di Eropa gitu kan. Udah sebatas itu aja. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti kayak profesional itu udah Jauh ya. menurut gue udah sangat di ujung jurang kalau menurut gue. Di ujung jurang untuk apa namanya, suatu hal yang bisa menjadi halal haram, halal apa menjadi keharaman. Tapi nggak mutlak, gue nggak bisa bilang mutlak haram karena gue nggak tahu juga. Gitu. Lalu sikap lo apa, Mo? Abstain. Untuk sebagai pemain. Isi main. Ya tadi lu kan Player, masya Allah. Kan. lu kan pemain juga, lu Ais, juga mengamati juga, nonton juga, ngefans juga gitu. Ya perputaran halal haram di sekitaran itu kan lu tahu nih ya. Sikap lu apa, Mo? Jangan nangis, Bu. Dia terlalu berat ini pertanyaannya emang. Buang keluar aja, keluarin. Keluarin. Ayo, keluarin. Karena abstain deh bang. Ngeri dia. dia tahu. Belum cukup ilmu kayaknya untuk menjawab itu ya. Kalau gue sih gitu sih. Apa Ya namanya? intinya sebenarnya sama kayak si Iya, Topan iya. bilang, apapun yang kita lakukan
hal mubah nih ya. Iya. Jangan berlebihan aja sih, itu aja sih buat Ma- teman-teman. Maksudnya gue semua. kalau ada curhat ke nanya ke ustadz, ke guru-guru masalah seputar sepak bola, kalau yang udah kompleks banget masalahnya diketawain doang. Bahasanya gitu, antum nyari olahraga itu buat apa sih tujuannya? Buat mubah kan, buat ukhuwah. Ya jangan dibawa berlebihan. Jangan dibawa baper, bawa perasaan berlebihan sampai melalaikan, sampai memutus silaturahmi. Kadang-kadang ada gara-gara sepak bola yang hal mubah kita memutus silaturahmi itu kan jadi kan jadi kayak seolah-olah sepak bola itu jadi wasilah untuk suatu hal yang haram yang Allah benci, bahkan kan memutus silaturahmi itu memutus ukhuwah silaturahmi keluarga kan. Nah ini ngomongin masalah transfer pemain lagi nih ya. Hmm. Tadi kan di awal lu bilang kalau kok bisa ya pemain orang itu dihargai Jual beli kan. setinggi itu. Human gitu. trafficking bahasa Nah. human trafficking. Lu setuju nggak itu disebut human trafficking? Gue dulu mikirnya gitu ya, ini apa masuk ke bab human trafficking ya, tapi kan mereka tidak dikerja paksa ya. Ibaratnya itu bisnis itu. Kalau setuju enggak setujunya gue sih, kalau untuk pemain bola setuju, cuma harganya itu kayaknya di luar sana masih banyak yang perlu dibudidayakan, dibayar mahal. Contoh banget yang paling itu guru terlepas guru ngaji, guru umum itu mereka kan mendedikasikan ilmunya dia untuk mencerdaskan bangsa, tapi gajinya main-main. Pernah dengar nggak gaji guru, gaji itu kan gajinya main-main, sedangkan dia Honorer kali. iya ya, Honorer apalagi ya? honorer lebih parah lagi. Apalagi guru yang non formal Guru kayak ini. guru ngaji, Tapi kayak kan guru kan itu. untuk ke jenjang PNS kan susah juga, pasti honorer dulu. Tapi di jenjang itu kan dia sudah mendedikasikan dirinya untuk mengajar, mencerdaskan bangsa. Ibaratnya dia kerja serius, upahnya main-main. Dan mereka ini yang pemain bola kan ibaratnya ya nggak main-main sih, serius juga. Tapi kita bisa baca nilai transfernya gini, gajinya, fasilitasnya disediakan dari ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur. Sedangkan yang guru-guru ini tujuannya untuk mencerdaskan akhlak. Masya Allah. Tapi itu ya, kalau gue sih itu sih setuju Ada nggak? ketimpangan itu. Ada ya, setuju nggak setuju. Tapi ketika udah nilainya udah itu banget, gue kenapa nggak dibebankan? ya balik lagi, it's all about business, Ya, betul. ekonomi. Kita nggak bisa, kita sebagai awam, sebagai ibaratnya Emang sipil, bola buat bisnis. bisnis Iyalah. dong. PSG bisnisnya dari mana? PSG jual baju, jual bajunya dia, ini lumayan loh Messi Oke, kemarin. sesederhana itu ya. Jual merchandise, Merchandise, hak siar segala macam. iya. Laporan keuangannya rugi tiap tahun. Oh, iya. Kalau itu gue Itu mah nggak memperdalam ke situ. Beyond kali ya, di luar ini kali ya. Bukan. PSG itu punya siapa? Sehman Khalaifi Bukan. Seh apa namanya? Punya negara Qatar itu. punya Syekh Mansur itu cuma diplot, Syekh Mansur ah. lu yang ngurus. Berarti bukan kalau Siti Punya negara bukan Qatar. Siti bukan Syekh Mansur ya? Gue bukan belajar sih, gue Baca. dengar Nggak beritanya apa-apa, dia itu. bilang baju nggak apa-apa. Mendalami nggak apa-apa. Syekh Bener-bener. Mansur apa Khalaifi sih? Bukan Kolevi. Syekh Mansur. Syekh Mansur. Yang Siti itu Syekh siapa? Pokoknya Syekh juga sih sebutannya. Pakai sorban. Ya itu intinya ada Qatar Investment ya kalau nggak salah namanya. Di Qatar Investment itu bikin satu branch lagi, perusahaan baru Qatar Sport Investment kalau nggak QSI. Nah di situ tuh yang dia mengarah buat investasi ke PSG. Jadi semua uang uang yang didapat Masuk, dari itu dari negara. Makanya disebutnya PSG itu punya negara Qatar. Mereka nggak penting keuntungan itu, mereka nggak penting bisnis. Yang pentingnya Yaitu benefitnya apa gitu? kekuatan keuangan. Bukan materi ya. Bukan. Kalau dibilang mereka Pencucian uang juga, merchandise, bukan ya? exposure segala macam itu Bukan enggak. pencucian uang juga. Nah, gue nggak tahu dong kalau di situ. Kayak transfernya Mbappe itu kan bukan transfer ya. Kontraknya Kontrak- Mbappe itu kontraknya, perpanjangan. enggak rasional. Dengan kan sekarang itu di Eropa itu kan istilahnya kan FF Nggak tahu gua. Batas itu FYP. ya? batas kesehatan keuangan klub. Oh iya. Oh. Jadi batas berapa Kemampuannya. Iya, kemampuan klub ini mengeluarkan uang dengan profit. Mereka itu nggak boleh diambil pengeluaran keuangan itu nggak boleh diambil dari investasi. Maksudnya nggak boleh dari pemilik klub. Makanya itu kayak Mbappe itu aneh gitu sampai nggak kena pelanggaran FFP kalau nggak salah ya. Gue lupa tuh namanya istilahnya. Berarti kan ujung-ujungnya kan bisnis. Enggak bisnis. Enggak, maksudnya siapa yang berkuat jadi berkuasa, Iya. ibaratnya gitu kan Jadi bisnis cuman- juga jadi dong.
bisa secara bisnis. secara industri sepak bolanya mereka nggak nyari. Kan kalau sekarang kan era modern kan industri sepak bola kan nyari uang kan gitu. Keuntungan ya. Iya, keuntungan. Tapi Jadi kan kalau tapi kan lu nggak mendalami sampai sedalam-dalamnya. Contoh lah dia keluarkan segitu banyak yang dia dapat tuh apa kan kita kan dia kan nggak mungkin mempublish semua kan siapa publish, Bang. masa sih Laporan keuangan begitu dipublish. namanya laporan keuangan kan bisa aja diituin Nah ya nggak? itu makanya kenapa mereka Gua nggak demen nih. aduh udah panjang dah Ya terus nggak apa-apa. dua episode Nggak apa-apa. Lama-lama Iya. gini, lama-lama Iya, maju. ini kan Lama-lama sebetulnya maju. fenomena yang terjadi gitu ya. Dan ini yang kita secara gua nih orang awam di pengetahuan sepak bola mungkin ya Wow. melihat bahwa transfer gede-gedean itu umur lu udah banyak bang masa awam atau nilai-nilai pemain-pemain yang luar biasa tinggi itu berbanding sejalan lah dengan keuntungan klub gitu ya. Mestinya kan kayak gitu yang gue Ya. pahami gitu. Ya ini aneh nih, kenapa PSG tiap tahun tuh minus ya neraca keuangannya tuh minus gitu. di PSG kemarin kan si Mbappe kenapa nggak jadi pindah ke Madrid? Ah. Ya karena itu jadi kayak apa ya istilahnya ya? Gue lupa lagi sih. Kayak pemilik PSG ini nggak mau jangan pindah ke Madrid gitu. Kalau mau pindah ke lain anggapannya gitu loh. Lu mau Bisnis berapa ya? yang penting jangan ke Madrid. Enggak pan kekuasaan gitu loh maksudnya. Iya. Jangan ke apa Perez ya Madrid ya. ya Florentino Perez Mereka berani bayar berapa gue bisa berkali-kali lipat ngasih ke lu. mungkin kayak Sampai ke level jabatan kan Mbappe punya kekuasaan di PSG. Sampai istilahnya itu sampai masuk ke apa kalau di perusahaan itu kan anak emas chief masuk ke level-level chief. Iya. Jadi Ya itu juga bang ya Biasa. Jadi dia tuh bisa mengatur siapa Ternyata- pelatihnya, oh ya maksudnya siapa gitu pemain ya? yang bisa bertahan, siapa yang keluar. Mungkin kayak Siapa Messi, manajer yang- Messi dulu di Barcelona gitu ya. Messi nggak sampai ke level. Enggak, Messi enggak. secara itu nggak diiniin. justru Itu masih banyak makanya- dibantu doang Messi itu sampai ke Mbappe itu sampai kalau dianggapan perusahaannya itu sampai level chief. Makanya dia nolak Real Madrid ya sampai Iya. Itu segitu sempat ininya viral gitu. juga tuh kemarin. sebenarnya bahasanya Iya. penolak sih bang nggak dilepas dipertahankan sama PSG kalau bicara tadi yang lebih mahal ya pasti dia mau Iya, tapi kan yang gue baca tuh impian awalnya si Mbappe itu Iya. kan ke Real Madrid sebetulnya, Iya. tapi dia bisa berubah dengan seketika ketika Uang. ditawarkan banyak hal. iya maksud Bukan gua. hanya uang ternyata kan itu yang tadi Itu, udah Bang. dibilang. Nah itu kan Level posisi Jabatan ya. ujung-ujungnya posisi juga uang kan gimana Hmm. iya kan posisi juga uang kan Jadi level manajer pun nggak aman di tangan Mbappe. Jadi banyak hal yang gak rasional ya Iya. di dunia Itu sepak makanya- bolaan Eropa tuh. Apa kesimpulan yang gue baca itu? PSG itu ngerusak sepak bola. Industri sepak bola dirusak. tapi memang dari Liga Prancis juga sendiri nggak enak ditonton sih Bukan Juaranya jadi- sepak bola Eropa rusak kan? Yang tadi kan efek-efek baliknya yang gue baca itu. Kenapa Jack Grealish level itu harganya gitu? Kenapa Maguire yang begitu harganya segitu gitu? kayak USL dulu ya Iya. Wesel mana? apa namanya Super League gitu tuh ya Super League. itu kan harus Mereka mau pisah dari Oh Iya, iya. itu Sempet mungkin nggak salah jadi, satu yang nah, bikin rusak sepak bola ya Iya. untung nggak jadi ya itu nggak jadi. itu yang bikin harga pasar itu nggak rasional gitu. Karena Mbappe harganya udah segini nih gitu. Nah. Masa naikin dikit loh harga dia gitu. Jadi nggak rasional untuk level pemain yang biasa aja. Bukan jelek ya. Muda Bagus lah, ya. masih muda. Iya, Potensinya. potensinya. gede. Tapi ya lihat aja harga-harga pemain itu ya nggak rasional sih. Dirusak sama industri sepak bola yang apa taipan minyak. jadi Amat. jadi kalau bisa gua ambil kesimpulan ya mudah-mudahan kita belajar dari itu untuk jangan berlebihan ya bang ya apa namanya dalam hal mubah ini itu kan jatuhnya kan kayak kalau kita bicara namanya pemiliknya kan Syekh Mansur Islam Muslim dong harusnya dia lebih tahu dong bahasanya Syekh kan secara ilmu kan walaupun di Arab itu kan Syekh bisa orang tua bisa abang bisa bapak ya kan Masyaikh, Masyaikh. masyaikh. Jadi kalau kita bicara apa kayak dia dari Timur Tengah ternyata dia masih menghalalkan itu ibaratnya berlebihan dalam itu ya. Kalau bicara bisnis kan dia bisa aja bisnis yang mubah ya. Jual beli minyak bumi kan lebih Minyak mubah, goreng. lebih aman ya kan. CPO ya. Obat herbal gitu. Iya, herbal terus Arehab ya, Arehab. Nah, arah. Lebih halal gitu ya. Ya kalau kita mudah-mudahan saling nasihatin supaya nggak keluar dari koridor itulah. Hal-hal mubah itu jangan sampai kita langgar lah. Itu Ya kalau buat kita kan yang udah ya dalam tanda kutip hijrah ya, Masya Allah. nggak juga
buta amat gitu dengan keadaan dunia. Iyalah. Apalagi yang kita sedang bicarakan ini, keadaan informasi sepak bola. Kita tetap lo kita ngikutin gitu ya. Iya, lagi-lagi gue bilang jangan sampai lu udah belajar jadi kaku kayak gitu-gitu. Betul. Harus belajar juga, maksudnya jangan sampai tuh kita, karena kita mau nggak mau nanti teknologi informasi tuh kita harus melek. Karena kan ini perkara dunia. Rasul bilang kan sallallahu perkara dunia tuh kalian lebih tahu daripada aku. Silakan berinovasi seluas-luasnya. Tapi kalau untuk perkara agama udah copy paste aja. Kan kita selalu berpegang teguh dengan itu kan, dunia kita harus inovasi. Misalkan main bola nih sepatu ada yang lebih baru lagi kayak kemarin Dodi ya kan. Dia baru beli sepatu baru, Bang. Lu nanti besok digocek-gocek Apa sepatu lo apa? Masya Allah. Pokoknya warna pink deh. nanti kita ada itu, Bang, ada program babi insyaallah, semoga Allah mudahkan. Respect namanya. Respect. Iya, apa tuh? Review sepatu kawan. Ah, Wah, Masya Allah. ini Tunggu. yang ditunggu-tunggu nih. Jangan Program lupa baru ya? perhatiin tonton terus channel YouTube kita. Oh iya, Respect. kopi dulu dong. Oh, siap. Kita nyediain kopi nih ya. Dan Masya Allah kita disponsori juga nih sama Sweet Stories Coffee. Dan enak nih kopinya nih. Masya Allah. Sama satu lagi nih apa nih? Gua aja gitu, Bang. Ini ada namanya Florentine Cookies. Nah, Florentine bukan Valentine ya. Ah. Florentine Cookies. Ini punyanya abang kita, Abang Fat. Enak banget, Masya Allah. Ini tadi sebenarnya ada dua toples. Jadi satu toples gue gabungin kan. Kalau misalkan tadi segini kan gue ngambil begini nih PR. Jadi gue penuhin kelihatannya ini padahal udah banyak. Ini bocah-bocah kagak ngambil pada jaim aja. Iya. Ntar juga nggak on frame diambil. Teman-teman semua kalau penasaran dengan produk-produk yang di sini nih bisa kontak langsung nih. Masya Allah. Ini punya Sweet Story. Ini punya Florentine Cookies. Masya Allah. Dan teman-teman semua yang punya usaha ataupun maisha yang bisa dipromosikan di channel kita, monggo, tafadhol. Iya, nggak usah malu-malu. Kita terima dengan lapangan terbuka dan Saling nggak bantu, ada biaya apapun. Insya Allah kita bisa promosikan di channel kita bersama ini. Ada lagi ya? Nih, Udah seru banget itu asli. seru banget ya. Ini udah hampir sejam nih Bang ya. Iya, ini udah agak kedinginan nih soalnya nih. Nah, di Lembang lumayan dingin. Nah. Lumayan nih. Wah, ini gue kayaknya grogi nih, bukan lebih ke grogi nih. Baru ini Bang kameramen disuruh ngomong. Bentar lagi soundman suruh ngomong. Enggak ada soundman aja kita ya. Insyaallah. Oke, ikhwah semua, ini mungkin akhir dari pembicaraan episode kali ini ya terkait transfer pemain ataupun harga-harga tinggi para pemain sepak bola yang terjadi di Eropa, di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Artinya apa? Bahwa ya yang gue pernah baca memang bisnis dalam sepak bola ini sudah merajalela ya. Tapi memang itulah keadaannya gitu. Tapi kita bisa mengambil ibroh tersendiri dari masalah ini gitu. Kita boleh tahu terkait informasi tersebut. Tapi mungkin ya ini kita serahkan ke masing-masing teman-teman semua ya, apakah setuju atau tidaknya gitu. Tapi dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk tidak berlebihan gitu dalam segala hal gitu. Pertengahan lagi. Ada yang bisa teman-teman semua sampaikan terkait pembicaraan kita kali ini? Coba nasihatnya yang Mas. yang bermanfaat gitu buat teman-teman ikhwah semua nih. Nasihatnya Syekh Dodi. Syekh Dodi, Dari gue sih cukup ya kayaknya. Cukup. Syekh Imran, Cukup. Lanjut. Syekh Nopan ini. Ya kalau gue selalu itu sih. Hitam ya. Jangan berlebihan terhadap perkara mubah dan jangan kaku-kaku banget untuk perkara mubah. Gue selalu bilang gitu kan. Jadi jangan sampai image kita yang sudah belajar itu jadi jelek gara-gara terlalu kaku, dan image kita yang udah belajar itu jadi jelek karena kita melampaui hal-hal mubah. Jadi kita harus jadikan kita yang udah belajar ini untuk perkara mubah ini jadi ibroh sebagai ada guidan lah, batasan. Oh ini mubah, ini udah menyerempet nih. Jadi ada batasan lah. Mungkin kalau gue sih itu Bang. Oke. Syukron jazakumullah khairan teman-teman semua udah bergabung, dan teman-teman semua yang belum subscribe ataupun like channel kita, support channel ini dengan like dan subscribe. Kalau bisa komen-komen tuh di layar di tab bawah itu di komentar. Gue kira pembicaraan kali ini ataupun ngobrol perkara mubah kali ini Episode
episode 4 ini. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah kita sudah mudahkan. selesai, Allah mudahkan kita selesaikan. Terima kasih semua sudah setia menonton channel kita, dan semoga apa yang kita bicarakan malam ini bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun ada yang tersentil sedikit. Kita tidak bermaksud untuk membenci satu kelompok ataupun kelompok lainnya gitu. Kita hanya coba membuka perspektif dari perspektif kami sebagai muslim gitu terkait fenomena sepak bola yang ada. Terima kasih semua. Syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ITS FC. Hore hore hore. Malu satu, malu semua. Bisa dari sini.